Ah. Hai, aku Desar. Kembali lagi setelah membuat banner ini. Setelah sekian lama ya, aku hari ini berniat akan belajar gambar di app yang berbeda lagi. Gak seperti sebelumnya. Kali ini aku pengen jadiin app ini daily driver aku untuk kedepannya. Rencananya. Dan yap, seperti yang kalian udah lihat di thumbnail dan judul, hari ini aku learn how to use Photoshop. Using Photoshop, I've introduced a few anachronisms. Sebenarnya ya, aku udah nggak asing sama benda ini. Aku sering gunainnya pas aku SMK dulu. Jadi aku nggak asing dengan dasarnya lah. Sampai aku baru ingat kalau aku nggak pernah gambar di sini. Awalnya aku berniat buat video dengan konsep episode CSP kemarin. Buat gambar pertama tanpa tutorial dulu, aku kayak ngulik-ngulik sendiri gitu. Lalu aku bakal bandingin dengan gambar aku setelah menonton video tutorial ataupun tips dan trik. Sampai aku males banget ngeliat doanya. Pusing banget oi. Aku nggak pengen ngeliatin aku lagi gitu. Guys, ayolah guys. Aku habis hiatus. Aku juga udah berbulan-bulan nggak ada gambar. Jadi aku langsung skip aja ke plan itu. Aku bakal langsung belajar UI-nya karena ini udah beda versi juga, ngerepotin memang. Dan yang paling penting aku juga belajar cara tentang aplikasinya, tentu aja tentang cara setting brushnya, karena ya sekali lagi aku asing sama tools yang ini, tools yang pastinya penting lah ya. Sisanya ya aku belajar pas aku gambar, mungkin yang gak aku temuin di tutorial. Jadi mari aku jelasin dulu apa yang aku pengen gambar. Setelah sekian bulan, tepatnya 8 bulan aku nggak nggambar, aku kayak ngikutin dunianya dikit banget gitu, jarang banget. Aku memilih gambar karakter ini. My name's Obi Brown. I was bitten by. What would you like to know? Yeah, man. Hell ya, dari movie kece, desain rame, karakter pede, Spider-Man, pang lagi. Aku kayak baru nonton 2 movie-nya tahun lalu by the way, jadi aku hype sendiri. Aku pilih dia pakai perspektifnya high angle gini, jadi biar perspektif kayak asik. Sekarang kalian tahu aku mau ngapain dan kita bakal eksekusi bareng. Pertama-tama, aku mau kumpulin referensi sebanyak mungkin dari karakter, detail karakter, desain karakternya ya. Walaupun mungkin gak bakal kepake banyak. Ya, apa yang kalian harapkan dengan angle setinggi ini? Dan referensi pose ya, yang gak kalah penting. Mengingat ini perspektif ribet. Lalu untuk detail karakternya ini, awalnya aku cuma search di Google ya. Kayak aku cari referensi pada umumnya, kayak jarang banget aku nyari di sosmed gitu, sampai aku baru keingat ini itu karakter Marvel, karakter terkenal gitu. Jadi udah pasti ada mainannya, dan salah satu brand franchise mainan yang aku tahu yang sangat detailing dari movie-nya dan jarang gagal, Hot Toys. Jadi aku berterima kasih besar pada reviewer Toys ini untuk kesekian kalinya, karena konten-konten ini memudahkan aku cari referensi detail dari dulu. Ini aku langsung tabrak sketch aja, no ribet. Nah, karena ini di komputer dan gak mungkin aku pakai mouse, kali ini aku pakai pen tab dari nice. Harusnya masuk tuh iklan tuh. Kali ini aku pakai XP Pen Deco 640 ya. Dan ini first time juga aku ngelus pakai ini secara gambar keseluruhan sih. Pas aku pertama kali datang aku udah coba-coba pakai HP, cuman kan nggak bisa di setting, jadi ya anggap aja ini pertama kali lah. Biar terbiasa dan mahir pakai benda ini. Mengingat ini ada shortcutnya ya di tabnya, dan aku juga nggak seulet itu dibanding gambar pakai jari. Jadi I hope this going well. Jadi aku harap nih nggak apa-apa gitu. Dan ingat,
Ini pertama kali aku ilus pakai app ini. Jadi alatnya aku pakai pertama kali, appsnya aku juga pakai pertama kali. Sketchnya gimana bang? Setelah lama nggak gambar. Well. Ya aku nganggapnya sih karena aku udah lama nggak gambar aja sih ya. Ya berharap apa guys? Aku 8 bulan aku gitu-gituin aja. Tapi masalahnya yang bikin aku lumayan frustasi itu angle-nya emang susah banget. Aku awalnya mau kayak gini, kayak di foto referensinya, tapi yang aku bikin malah ketinggian. Ya mungkin salah satu faktornya karena aku nggak tahu cara buat garis perspektif di sini ya. Ya aku emang kemanjaan banget dengan Ibis Paint, dan pintarnya lagi aku nggak cari tutor dulu. Jadi aku akalin aja bikin kotak-kotak gitu. Lalu aku sesuaiin jadi garis perspektif pakai fitur transform atau Ctrl T ya. Lalu aku gambar tuh sketsanya, karakternya jadi ketinggian. Nah akhirnya setelah pikir-pikir lagi, aku mutusin buat revisi dikit lah untuk sketsanya, karena aku sebenarnya nggak pengen gambar dari kanvas kosong lagi gitu. Jadi aku pakain fitur transform aja yang di hold pakai kontrol, jadi kayak ya gitulah. Aku sesuaiin biar nggak ketinggian lah ya. Nah di sini aku pakai brush yang biasa aja. Aku kayak pakai 2 sampai 3 jenis yang beda, dan erasernya juga gitu kurang lebih. Kayak bakal begitu seterusnya, karena seterusnya aku mau pen art atau sketsa aja yang hasilnya aku gitu-gituin aja sih. Ya gimana ya, aku bingung banget karena sketsanya. Lalu aku nggak nemu cara biar nggak ngulang buat nurunin angle-nya. Bisa malas banget. Karena juga aku belum kebiasaan pakai zoom in zoom out-nya ya. Walaupun aku udah pakai shortcut di tab pen yang udah aku setting tadi, tapi entah gimana susah aku pakai shortcutnya ini, karena yang nyentuh shortcutnya ini nggak bisa pakai tangan aku gitu. Itu bukan tombol fisik, tapi tombol action yang emang harus dikerjain pakai pennya gitu. Jadi itu kendala aku buat line art yang rapi-rapi. Aku kan dari tampilan zoom out aja. Nah kendala ini aja aku ngerasa banget problemnya gede ya. Ya yang udah jelas di depan mata, yaitu habit aku belum diwarnain aja, yakni dengan hal-hal dasar kayak tadi. Aku aja masih kebiasaan pakai sistem dan shortcutnya Ibis Paint. Kayak itu ke bawah aja guys, yang kayak yang di Ibis Paint kalau kita pakai brush tool itu kita hold pakai jari ya, maupun pakai pen. Kemarin aku udah nyoba, itu otomatis berubah jadi eyedrop. Nah kan itu enak banget ya. Masalahnya kalau di Photoshop aku harus sambil hold tombol L dulu kalau aku nggak mau ubah-ubahnya ke toolbar sebelah kiri nih. Ya kan repot aja ya, tangan gerak ke kiri dari kanan gitu, posisi megang pen yang cuman pakai tool yang dipakai sebentar aja gitu, kayak ya repot aja gitu kalau balik ngapain ya. Mungkin itu harus aku ubah shortcutnya sih ya, karena beberapa juga udah aku ubah shortcutnya itu biar yang di keyboard itu mainnya tangan kiri aku aja gitu pas aku setting tadi. Aku langsung ke base color. Baru di warna pertama aja aku udah sadar kalau timestamp video kali ini pasti berantakan. Karena aku line art aja belum, tapi aku langsung base color yang dimana aku jarang kayak begini. Tapi karena aku harus jadi maharaga untuk sekarang, terpaksa aku cari jalan yang nyaman dulu ya. Nah pas kelar base color aku langsung stun. Ini kudu gimana lagi ya, aku kecapean gitu ngelihat sistem Photoshopnya, lalu pakai pen tab lagi. Aku ngerasa ini kayak terlalu cepat gitu. Aku ngerasa ini kena tekan bertubi-tubi dari semuanya yang baru. Kayak yang aku punya tuh cuman pengalaman gambar aku sebelumnya gitu ya. Jadi aku milih buat rest sebentar sambil mikir aku mau line art, rapiin base color, rendering, atau aku mau rombak ulang aja apa gimana. Karena aku jujur masih nggak nyaman dengan posisi angle-nya yang kayak belum ketata rapi aja bagi aku. Setelah melihat-lihat, aku putusin buat clearin dulu line art-nya. Nah karena di sini proporsinya terlihat jelek, maka akan kita urus ke bagian shading nanti. Sekarang karena aku takut crash out jadi aku mau siapin detailingnya dulu sampai, karena karakternya ini banyak manik-manik ya, desainnya ribet banget.
percayalah, aku udah mulai nyesel banget milih karakter ini. Ngapain aku milih karakter ini, cok? Ngapain aku milih karakter ini habis vakum? Akhirnya aku ngerjain seedingnya duluan ya. Sampai ke detailingnya, aku kayak ngerjain manik-maniknya kayak yang kalian bilang ya. Di desainnya yang Ridwa itu, aku pakai scribblean doang di sini, biar dia ada kesan komik-komiknya gitu. Iya, aku malas detailing. Dan untuk backgroundnya, aku kehabisan akal sebenarnya. Aku bingung mau aku apain selain patch komik. Boring. Semua background file art Spider-Verse pasti begitu. Jadi aku mau bikin gitu juga sih. Gak deh. Aku awalnya mau gitu, tapi pas aku scroll referensi wallpaper di Google, aku keinget portal ini di movie keduanya yang punya O'Hara. Jadi aku coba-coba dulu buat backgroundnya, dan walaupun aku merasa agak kalah gitu ya, aku suka-suka aja karena aku pengen negasin perspektifnya yang agak merosot gitu lah ya, yang udah aku buat di sketsanya tadi. Lalu sebagai pemanis, aku pengen kasih gitarnya yang set. Jadi, nah pas aku gambar gitarnya nih ya, aku ngerasa enak banget. Aku ngerjain perspektif ini sampai aku ngerasa ini antara aku lagi mood atau perspektifnya salah nih, atau ya aku emang pro aja. Hai. Iya, aku jago. Sampai beberapa menit kemudian Photoshopnya ngehang. Kaget gua. Panik keyboardnya bisa ngubah tools tapi nggak berfungsi gitu. Aku pindahin layernya mau, tapi toolsnya tetap nggak berfungsi. Mana posisinya komputer aku udah 2 malam belum mati, agar Photoshopnya tetap nggak kukus ya. Akhirnya dengan risiko aku save lewat keyboard aja gitu. Aku berharap nggak terjadi apa-apa sih ya. Nah, rendering nih. Di sini yang aku lakuin cuman perkuat backgroundnya aja, sekalian aku pertegas value dari gitarnya tadi sama si Spider-Man-nya. Walaupun nggak sebanyak itu ya. Nah, di sini untuk pertama kalinya, akhirnya aku pakai kuas yang bertekstur lain. Walaupun bukan tekstur megah yang bisa aku dapetin dari internet gitu. Apalagi kayak aku setting sendiri, wah itu kayaknya terlalu high level. Aku nggak tahu kenapa kayak aku crash out banget ya. Karena aku ngerasa ini bertubi-tubi banget sih, balik lagi yang aku bilang. Jadinya aku pakai brush yang dikasih dari Photoshopnya. Terbatas banget, bukan terbatas lagi ya. Ini kayak dikasih berapa, bisa dihitung jari deh. Tapi sekalian aku lihat sistem setting brushnya, walaupun ya aku pakai ya ini aja gitu. Terus di sini aku kombinasiin dengan main layer. Ada beberapa yang aku timpa gitu. Dan manik-maniknya juga kalau nggak salah aku di sini aku kasih warna gelap lah, jadi kayak ya ada shadingnya lah ya. Ya udahlah, durinya kayak aku gituin aja. Aku nggak ada rendering by the way. Jadi ya aku suka aja bentuknya kayak gitu. Anggap aja lah art style lah ya, terlepas dari kemalan. Dan ya, setelah 8,44% dari 7 jam 54 menit pengerjaan, yang dimana selama 40 menitan rendering dan detailing, ini yang bisa aku persembahkan ke kalian.